Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 komunikasi organisasi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang komunikasi dalam organisasi yang beranggotakan saya sebagai moderator Andreki Aresta, saya Cynthia Devi sebagai pemateri 1, saya Mira Azmi sebagai pemateri 2, dan saya sebagai pemateri ketiga. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Cynthia Devi. Terima kasih kepada moderator. Saya Cynthia Devi sebagai pemateri 1 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi dalam organisasi. Kata atau istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata communicatus dalam bahasa Latin yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Menurut bahasa, komunikasi adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Komunikasi sangatlah penting dalam sebuah organisasi karena organisasi terdiri dari sekumpulan orang yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota organisasi mempunyai peran, dan untuk memfungsikan peran-perannya tadi membutuhkan komunikasi sebagai media pencapaian tujuan bersama. Komunikasi juga merupakan alur informasi antara seseorang atau sekelompok dengan orang lain. Kegiatan komunikasi melibatkan dua pihak antara lain pengirim pesan dan penerima pesan. Agar komunikasi efektif, kedua belah pihak harus mempunyai keterampilan. Pengirim pesan berupaya agar pesan yang ingin disampaikannya dapat dengan jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Dalam kegiatan tersebut, pengirim pesan berupaya untuk menggunakan bahasa dan memilih media yang tepat. Demikian sebaliknya, penerima pesan berupaya agar diterima dapat dipahami dengan jelas sehingga ada umpan balik dari pesan tersebut. Sedangkan organisasi merupakan sejumlah orang yang melakukan koordinasi rasional untuk mencapai tujuan melalui pembagian kerja. Jadi, komunikasi organisasi merupakan suatu bentuk atau proses tukar-menukar pesan antara unit-unit komunikasi antara satu dengan yang lainnya dalam sebuah organisasi. Sekian penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada moderator. Saya Mira Azmi akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi organisasi. Ada beberapa fungsi dari komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat sesuatu kebijakan organisasi atau guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. Pertama, atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Di samping itu, mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberi instruksi atau perintah, sehingga dalam struktur organisasi, kemungkinan mereka ditempatkan pada lapisan atas supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya. Namun demikian sikap bawahan untuk menjalankan perintah berikut. Yang pertama, keabsahan pimpinan dalam menyampaikan perintah. Yang kedua, kekuatan pimpinan dalam memberi sanksi. Yang ketiga, kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pemimpin sekaligus sebagai pribadi. Yang keempat, tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan. Yang kedua, berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan yang kewenangan tidak
akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan kalau pimpinan memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat, yaitu fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi. Juga saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dan dalam diri karyawan terhadap organisasi. Dan yang ketiga yaitu jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Berdasarkan penyampaiannya, komunikasi dibagi atas dua, yaitu yang pertama, komunikasi verbal atau lisan, yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Yang kedua, komunikasi nonverbal atau tertulis, yaitu komunikasi yang memerlukan media penyampaian untuk berkomunikasi, seperti naskah, gambar, ataupun laporan lain-lainnya. Yang kedua, komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi yang pertama, komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi ataupun perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Yang ketiga, komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Berdasarkan kelangsungannya, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, komunikasi langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang lain ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasi yang dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat komunikasi. Yang keempat, komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Berdasarkan maksud komunikasi ini dapat dibedakan menjadi berpidato, memberi ceramah, wawancara, ataupun memberikan perintah atau tugas. Yang kelima, komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan ruang lingkup ini, komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal yaitu komunikasi yang terjadi di dalam bentuk dari pemimpin kepada anggotanya seperti perintah, teguran, pujian, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi eksternal, yaitu yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keenam, komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Dibagi atas dua, yaitu yang pertama, komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi yang terjadi dengan cara perseorangan atau individu antar pribadi dengan pribadi mengenai persoalan yang pribadi juga. Yang kedua, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi pada kelompok mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan kelompok. Perbedaannya dengan komunikasi perseorangan yaitu komunikasi ini lebih terbuka dibandingkan dengan komunikasi perseorangan. Yang ketujuh, komunikasi berdasarkan peranan individu. Dalam komunikasi ini, peranan individu
individu sangat mempengaruhi kesuksesan proses komunikasinya. Proses berdasarkan peranan individu ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, komunikasi antar individu dengan individu yang lain, komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas, dan komunikasi antar individu dengan dua kelompok atau lebih. Yang kedelapan, komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Berdasarkan jaringan kerja ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, komunikasi jaringan kerja rantai, yaitu komunikasi yang terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi jaringan kerja lingkaran, yaitu komunikasi yang terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti pola lingkaran. Yang ketiga, yaitu komunikasi jaringan bintang, yaitu komunikasi yang terjadi melalui suatu sentral dan saluran yang dilewati lebih pendek. Yang kesembilan dan yang terakhir yaitu komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Berdasarkan ajaran informasi ini dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berjalan satu pihak saja. Yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik. Yang ketiga, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan terhadap atasan. Yang keempat, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari atasan terhadap bawahan. Dan yang terakhir, komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan sejajar. Sekian penjelasan materi dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih. Saya Andreki Aryasta akan menyimpulkan hasil diskusi kelompok 4 kami, yaitu komunikasi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena komunikasi memiliki kemampuan menjembatani seluruh kepentingan manusia, baik segi individu maupun dalam komunitasnya. Seluruh interaksi manusia dengan lingkungannya pasti akan selalu membutuhkan yang namanya komunikasi. Selanjutnya adalah dalam dunia pendidikan, komunikasi merupakan alat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena seluruh proses pembelajaran, aktivitas siswa, dan tenaga kependidikan pasti akan memerlukan komunikasi. Baiklah, cukup sekian hasil diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.